Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Heavenly Marshal Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 146 mendebarkan. Zuoyu yang mendebarkan menaklukkan wanita cantik itu, dan akan melepaskannya ketika dia bertemu dengan seorang kultivator iblis yang kuat di masa depan. Selama orang tersebut dikendalikan olehnya dengan Sunwei Zhenhuo, tidak ada yang bisa melawannya. Bahkan setelah kematian, jiwa akan terus dibakar oleh api sejati dari tiga rasa. Bersikaplah baik padaku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kata Zuoyu sambil berjalan, dan saat ini dia bisa merasakan kekuatan yang sedikit sakit di depannya. Ya, nak, aku akan sangat baik. Yan Enu berkata dengan sangat baik, dan mengikuti Zuoyu dalam diam. Meskipun dia membenci Zuoyu sampai mati, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Yan Enu mengikuti Zuoyu dengan cermat. Dia dan iblis tua beracun itu akan pergi ke arah itu, tetapi iblis tua beracun itu tiba-tiba melancarkan serangan. Jika tidak, dia tidak akan tertangkap oleh Zuoyu. Zuoyu benar-benar merasakan kekuatan yang semakin kuat setelah bola emas raksasa itu, sudah menjadi hawa dingin yang membuat jantungnya bergidik, yang membuatnya berhenti di jalurnya. Senior Cauldron Spirit, hal-hal di depan terlalu aneh, saya khawatir akan ada bahaya, haruskah saya maju? Zuoyu bertanya, karena dia sangat takut dengan energi aneh itu. Dan wajah Yan juga menunjukkan ekspresi yang sangat aneh, dia juga takut akan kekuatan misterius itu. Kekuatan itu sepertinya mampu menaklukkan orang, membuat jiwa orang bergetar. Kekuatan ini memang agak aneh, tapi kamu memiliki kekuatan supranatural transformasi bayangan, dan jika ada perubahan mendadak pada saat itu, kamu juga bisa menghadapinya. Cauldron Ling merenung sejenak sebelum berkata, Tuanku, apakah Anda benar-benar ingin terus berjalan? Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan di depan, bisik Yan Enu. Zuoyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, tidak mengatakan apa-apa, lalu mengambil langkah demi langkah penuh, dan saat ini dia melihat bola emas raksasa. Bola raksasa yang memancarkan cahaya keemasan ini jatuh dari langit, permukaannya sangat panas, dan pohon-pohon di sekitar bola raksasa itu semuanya menjadi abu. Lebih dari separuh bola raksasa dengan lebar 100 meter itu tenggelam ke dalam tanah, dan di sana tidak ada pohon di sekitarnya sama seperti ini, di ruang terbuka yang luas, ada semburan cahaya keemasan dan gelombang kekuatan yang mengguncang jiwa terus-menerus memancar. Berhenti, jangan pergi lebih jauh, segera keluar dari sini. Cauldron Ling tiba-tiba berteriak, pada saat ini dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Yan, pergi. Teriak Zuoyu, lalu berbalik dan lari. Reaksi Yan juga sangat cepat, begitu Zuoyu berteriak, dia terbang jauh. Pada saat ini, aura yang lebih menakutkan menyebar. Zuoyu melangkah ke sisi Yan dalam 2 langkah. Meraihnya dengan satu tangan, dan memasukkannya ke dalam mutiara Qian Kun, lalu menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, terbang dengan cepat. Yang membuat orang merasa berlama-lama adalah tidak lama setelah dia baru saja berubah menjadi bayangan, hutan besar di dekatnya benar-benar layu, dan semua kekuatan hidup terkuras. Senior Cauldron Spirit, apa sebenarnya itu? Zuoyu bertanya, dan yang membuatnya semakin terkejut adalah dia sepertinya terkunci oleh kekuatan spiritual yang sangat kuat. Seseorang terbang ke arahnya, dan itu datang dari arah bola emas raksasa. Belum dipastikan apakah itu orang-orang itu. Jika demikian, itu akan merepotkan, kata Cauldron Ling. Dalam waktu singkat, Zuoyu meninggalkan bola emas raksasa itu jauh-jauh, tetapi dia masih merasa seseorang mengejarnya, dan kecepatannya sangat cepat. Seperti yang diharapkan, kamu berhati-hati. Jika kamu bisa, cobalah untuk membunuh orang yang datang setelah kamu. Cauldron Ling berkata dengan serius. Zuoyu telah mengeluarkan pedang konsonan dan siap bertarung. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan orang itu untuk melacaknya, tetapi dia tahu dari kata-kata Cauldron Ling bahwa selama dia tidak membunuh orang ini, ada akan menjadi konsekuensi besar masalah. Orang ini muncul, dia tiba-tiba muncul di depan mata Zuoyu, seperti menggunakan teknik teleportasi, yang mengejutkan Zuoyu lagi. Kulit orang ini sangat putih dan lembut, dan dia terlihat sangat tampan, yang berbeda dari orang biasa adalah masih ada lapisan cahaya keemasan yang mengalir di kulit orang ini, samar-samar bersinar dengan cahaya keemasan. Kecepatanmu cukup cepat.
Pria itu berkata, mengangkat tangannya sedikit, menghadap Zuoyu dengan telapak tangannya. Kemudian bola cahaya keemasan meledak dari telapak tangan pria itu, dan sinar tebal melesat ke arah Zuoyu. Ini hanya usaha sesaat, Zuoyu tidak punya ruang untuk mengelak sama sekali, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan. Cahaya keemasan menenggelamkan Zuoyu di dalamnya, meskipun tubuh Zuoyu berubah menjadi bayangan, jiwanya masih dihancurkan oleh kekuatan ini, yang membuatnya sangat kesakitan. Untungnya, itu tidak berlangsung lama, cahaya keemasan menghilang, dan Zuoyu juga sangat kesakitan saat ini, mendesak tubuhnya dengan pikirannya, dan terbang di depan pria itu dalam sekejap, dia menggunakan teknik api besar membiarkannya meledak di tubuhnya, membuatnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan dalam sekejap. Zuoyu mengumpulkan kekuatan yang menakutkan, mengayunkan pedangnya ke tenggorokan pria itu, dan pada saat yang sama hendak meninju dengan tangan kirinya. Pria dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya hanya menatap Zuoyu dengan dingin, matanya yang bersinar penuh dengan warna yang tak tergoyahkan, dan pada saat ini, kekuatan yang tak dapat dijelaskan mengalir ke tubuh Zuoyu. Api berwarna merah darah keluar dari konsonansi sword miliknya. Ketika api merah darah dari pedang Lingxi baru saja meledak, ekspresi pria itu berubah drastis, mengungkapkan ekspresi ketakutan, tetapi pedang Lingxi telah menebas tenggorokannya. Dengan plop, kepalanya berguling ke bawah, dan darah keemasan menyembur keluar dari tenggorokannya, yang membuat Zuoyu tertegun. Cepat kembalikan tubuh pria ini ke Mutiara Qiankun, dan lari untuk hidupmu. Cauldron Ling berkata, Cauldron Spiritlah yang melepaskan kekuatan Jiusuan Tianhuo dalam sekejap barusan untuk membuat Zuoyu membunuh pria itu. Zuoyu menyingkirkan tubuh pria itu, dan kemudian terus lepas landas sebagai bayangan, dia memasuki alam Tongsuan, dan transformasi bayangan berlangsung selama setengah jam. Dari segi kecepatan memang ada peningkatan yang sangat signifikan, namun tidak luput dari kejaran orang lain tadi. Senior Cauldron Spirit, apa latar belakang pria emas itu? Zuoyu bertanya lagi. Itu adalah klan surgawi kuno, ras legendaris, dan juga keberadaan kuno seperti klan Mu kuno. Ketika pohon Tongtian dihancurkan, klan surgawi kuno juga berpartisipasi. Ini adalah ras yang sangat kuat. Anda akan memiliki kekuatan alam mendalam saat lahir. Ras dari klan surgawi kuno, yang menerima karunia surga, dilahirkan dengan kemampuan untuk merasakan 9 langit dan 6 roh, dan tubuh mereka sempurna sejak lahir, dan mereka tidak dapat dihancurkan tanpa kekuatan yang cukup. Meskipun mereka milik klan surgawi, tetapi menurut saya, mereka adalah antek-antek surga, ras omong kosong yang menindas makhluk hidup. Apa yang dikatakan? Cauldron Ling mengejutkan Zuoyu, dia tidak bisa membayangkan bahwa suatu ras ada, tetapi mengapa itu muncul di lingkaran biara sekarang? Jika saya tidak melepaskan 9 mendalam langit api pada saat kritis sekarang, maka Anda harus menjadi orang yang mati. Begitu klan surgawi lahir, mereka kehilangan aura duniawi mereka dan langsung memasuki tahap kedua dari tahap Yuanli dari alam Tongsuan, karena tubuh fisik mereka karena kekuatan mereka, jadi kecepatan mereka meningkatkan kultivasi mereka sangat lambat. Tetapi kekuatan dalam tubuh mereka sangat kuat. Zuo Yu meninggalkan tempat itu jauh, dan tidak merasakan siapapun yang menguncinya lagi. Saat ini dia baru kemudian saya menyadari bahwa klan surgawi kuno mungkin tinggal di bola emas raksasa itu. Ini menyusahkan. Klan surgawi kuno dulu tinggal relatif dekat dengan alam surgawi. Sekarang mereka tiba-tiba muncul, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Cauldron Ling menghela nafas. Apakah tidak ada yang bisa melawan mereka? Zuoyu bertanya, tetapi memikirkan tekanan yang dibawa orang itu kepadanya barusan, dia ketakutan, karena orang itu hanya memiliki kekuatan tahap kedua dari alam Tongsuan, bagaimana jika itu naik? Terlebih lagi, dia baru saja membunuh anggota klan surgawi. Untungnya, tidak banyak orang di klan surgawi di zaman kuno, dan sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan. Di zaman kuno, kapanpun Anda bertemu mereka, Anda akan membunuh satu persatu. Jika Anda bisa membunuh mereka, kamu akan membunuh mereka. Kamu tidak boleh menjaga tanganmu. Mengapa? Zuoyu bertanya dengan heran, dia tidak mengerti mengapa dia melakukan ini, bukankah ini melampiaskan kemarahan pada klan surgawi kuno? Hei, karena orang-orang dari klan surgawi kuno semuanya adalah orang-orang yang sangat bangga. Mereka tidak bersatu, dan mereka tidak pernah mau bersatu dengan klan lain, jika tidak, dunia kultivasi akan ditempati oleh mereka di zaman kuno.
Terlebih lagi, mayat mereka milik Bora. Zuoyu mengerti, saat ini dia sangat lega. Dia juga khawatir klan langit kuno itu akan marah untuk sementara waktu dan membunuh mereka di dunia monastik ini, lalu dia akan menjadi pendosa selama berabad-abad. Setelah setengah jam, Zuoyu memastikan bahwa dia sangat jauh sebelum dia berhenti, dan saat ini dia juga membiarkan gadis cantik itu keluar. Yanf memandang Zuoyu dengan ekspresi kaget di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa dia dikumpulkan oleh Zuoyu barusan sebagai senjata ajaib penyimpanan yang dapat menyimpan orang hidup, dan senjata ajaib penyimpanan itu masih terkandung dia memiliki aura yang sangat kuat. Dia adalah orang di alam yang mendalam, dan dia telah hidup selama ratusan tahun. Tentu saja, dia tahu betapa langka senjata ajaib seperti itu. Saat ini, dia sangat penasaran dengan identitas Zuoyu, diam-diam menebak identitas Zuoyu. Dia juga mengira Zuoyu adalah keturunan kepala sekolah tertentu. Rambutmu terlalu indah, diwarnai hitam, dan kamu perlu memakai lebih banyak pakaian. Kata Zuoyu, melihat pakaian terbuka Yan. Patuhi, nak. Kata Yan Enu, setidaknya Zuoyu tidak memperlakukannya seperti yang dia bayangkan sekarang, bisa dikatakan dia memperlakukannya dengan baik. Karena Zuoyu adalah orang pertama yang melindunginya saat dia dalam bahaya barusan. Betapa ini membuatnya sedikit tersentuh. Rambut merah Yanf tentu saja tidak alami, dia mengecatnya dengan ramuan khusus untuk meningkatkan auranya, dan dia mengecatnya kembali dengan cepat saat ini, lalu mengenakan gaun, yang terlihat cukup selera seorang wanita, tapi itu wajahnya masih menggoda. Kamu tidak boleh memiliki nama Yanf, siapa nama aslimu? Zuoyu melirik payudara Yanf yang menjulang tinggi, merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Leng Yanxuan, tidak ada yang tahu nama ini. Sejak saya menjadi terkenal, saya selalu menggunakan nama Yanf, kata Yanf. Saat ini dia patuh seperti pelayan, dan sama sekali tidak berani untuk tidak mematuhi Zuoyu. Namanya lumayan, ayo pergi. Kata Zuoyu, dan mulai berlari, dan Leng Yanxuan mengikuti di belakangnya. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Zuoyu, yang membuat Zuoyu sangat puas. Meskipun Yanf memiliki nama yang bagus, tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya. Sebagian besar orang yang melihatnya sudah mati. Terlebih lagi, dia telah mengecat rambut hitamnya sekarang, jadi tidak ada yang akan mengenalinya. Bab 147 Pupuk Super. Bab 147 Pupuk Super. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan Zuoyu kembali ke pegunungan 10.000 binatang. Saat ini, dia dan Leng Yanxuan sedang beristirahat di tepi sungai kecil. Ketika Leng Yanxuan melihat sungai kecil, dia berkata bahwa dia ingin dia pergi mandi, lalu melepas pakaiannya dan melompat ke sungai, dan dia tidak takut Zuoyu mengintip. Zuoyu juga menutup mata, tetapi tidak mungkin untuk tidak tergerak, dia hanya menutup matanya dan bermeditasi untuk beristirahat. Ini membuat Leng Yanxuan sedikit tidak bahagia, bagaimanapun juga dia adalah wanita cantik, tetapi Zuoyu tidak memiliki reaksi yang seharusnya dimiliki seorang pria, yang memukulnya dengan keras. Tentu saja Zuoyu juga ingin melakukan sesuatu padanya, tapi bagaimanapun dia bukanlah orang yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya, jadi dia tidak berani bertindak sembarangan sekarang. Senior Cauldron Spirit, apa yang terjadi dengan mayat anggota klan hari itu? Zuoyu bertanya, karena mayat itu telah lama dibawa ke dalam kuali Tongtian oleh roh Cauldron, disempurnakan menjadi semacam energi, dan kemudian disuntikkan ke dalam telur monster. Zuoyu baru saja menerobos ke alam mendalam, jadi dia tidak bisa menyuntikkan terlalu banyak kekuatan, jika tidak maka akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Jadi Cauldron Spirit menuangkan semua kekuatan ini ke dalam telur monster, sehingga ketika monster itu menghancurkannya shell, itu akan memiliki tubuh yang kuat kekuatan. Aku tidak menyangka darah klan surgawi kuno ini begitu murni, memiliki si Natal. Ding Ling berkata, dan membuka tutup kuali Tongtian, dan sebuah manik emas berkilau melayang keluar. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, hari itu Natal Ziklan terbang menuju pohon yang mencapai langit, bahkan jika Zuoyu mencoba menghentikannya dengan kekuatan mentalnya, dia tidak dapat menghentikannya. Zinatal memasuki tempat di mana pohon surgawi ditanam dalam sekejap, dan setelah memasuki tanah, segera bersinar dengan cahaya redup, yang membuat pria hijau kecil di dalamnya bersorak gembira. Mungkin itu bukan hal yang buruk. Pohon Tongtian membutuhkan banyak kekuatan surga untuk tumbuh, dan si Natal ini mengandung banyak kekuatan surga.
Tepat setelah Ding Ling selesai berbicara, Mu Ming mengirim pesan ke Zuo Yu. Zuo kakakku, dia akan berkecambah. Zuo Yu terkejut, menatap tajam ke sebongkah tanah emas, hanya untuk melihat bahwa aura di Mutiara Qiankun mengalir ke dalamnya, dan tubuh Zuo Yu juga dengan gila-gilaan menyerap aura langit dan bumi. Reiki disuntikkan ke Mutiara Qiankun. Setelah situasi ini berlangsung beberapa saat, tanah yang awalnya dikelilingi oleh bola cahaya keemasan telah menghilangkan cahaya keemasan, dan sebuah pohon kecil berdiri tegak di atas tanah, dikelilingi oleh lapisan cahaya putih. Itu sangat sakral, dan orang-orang hijau kecil berlutut di sana, air mata mengalir di wajah mereka. Leng Yanxuan, yang sedang berendam di sungai, menatap matanya lebar-lebar. Dia melihat Zuo Yu dikelilingi oleh lapisan tipis kabut cahaya putih. Yang mengejutkannya adalah kabut cahaya putih itu dibentuk oleh energi roh yang terkondensasi. Mereka semua memasuki tubuh Zuo Yu satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya Leng Yanxuan melihat energi spiritual dalam jumlah besar diserap. Orang harus tahu bahwa ini adalah tempat di mana energi spiritualnya tidak kuat. Zuo Yu dapat menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Jika dia ada di antara sekte besar itu, maka tidak apa-apa. Zuo Yu tahu bahwa dia menyerap banyak energi spiritual, dan pohon Tongtian kecil itu juga melepaskan semburan energi spiritual yang sangat kuat. Ini adalah energi spiritual 9 hari. Energi spiritual 9 hari yang dipancarkan oleh pohon Tongtian ini jauh lebih baik daripada yang dipancarkan oleh Danau Tian-Tian. Kata Ding Ling, dan air Tianqi di Mutiara Qiankun juga dengan cepat diserap. Menyerap air Tianqi, dan kemudian mengubahnya menjadi energi roh 9 surga yang berkualitas lebih tinggi, ini membuat pertumbuhan bidang obat besar itu menjadi lebih cepat. Zuo Yu membuka matanya, dan aura yang awalnya tertinggal di sekitar tubuhnya juga diserap ke dalam tubuhnya dan disempurnakan menjadi energi sejati. Pada saat ini, Leng Yanxuan juga muncul dari sungai telanjang, dan perlahan menyeka tubuhnya, perut bagian bawah Zuo Yu langsung terasa panas, lalu melengkungkan bibirnya dan memalingkan muka, mendesak Leng Yanxuan untuk segera berpakaian. Ini membuat Leng Yanxuan mendengus centil, saat ini dia bertanya-tanya apakah Zuo Yu memiliki kendala dalam hal itu. Leng Yanxuan mengenakan gaun putih, setelah disisir, dia terlihat lebih halus dan menawan, yang juga membuat Zuo Yu enak dipandang. Zuo Yu menatapnya dengan senyum hei dan berkata, apakah kamu merawat 7 bunganya sebelumnya? Apakah kamu sudah membawa pakaian peri untuk dipakai? Mendengar kihuasian, Leng Yanxuan tiba-tiba terkejut, dan dia bertanya dengan suara rendah, kamu menyelamatkan mereka? Seharusnya begitu. Zuo Yu mengangguk dan berkata, Semakin penasaran dengan identitas Zuo Yu. Tuanku, apa latar belakangmu? Aku sudah lama berada di dunia monastik, dan kurasa aku belum pernah mendengar seseorang sekuat dirimu. Leng Yanxuan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena istana Yueru tidak pernah memilikinya. Kontak dengan laki-laki ya, tapi Zuo Yu mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan istana Yueru. Hehe, aku bukan ahli lagi. Aku selalu bersembunyi di pegunungan, tapi untungnya kamu tidak melakukan sesuatu yang kejam pada gadis-gadis itu, kalau tidak wanita dari istana Yueru itu tidak akan membiarkanmu pergi. Zuo Yu dan tertawa, berpura-pura menjadi orang luar. Mendengar apa yang dikatakan Zuo Yu, Leng Yanxuan sangat mempercayainya, dan benar-benar berpikir bahwa Zuo Yu adalah seorang lelaki tua, dan dia bahkan lebih takut saat ini. Ayo pergi, aku butuh banyak pil monster dan mayat monster, dan kamu bisa membantu. Zuo Yu melepaskan Lei Bao dan sejumlah besar linyan saat ini untuk menyelidiki monster di luar pegunungan 10.000 binatang, dan Zuo Yu berada di belakang Lei Bao. Melihat Zuo Yu melepaskan monster dari udara tipis, Leng Yanxuan hampir terkejut. Meskipun kekuatan macan tutul ini hanya tingkat Xuan tingkat pertama, tidak mudah baginya untuk menghadapinya, terutama kekuatan yang luar biasa dari guntur dan kilat orang-orang gemetar. Saat ini, dia merasa tidak salah dikendalikan oleh Zuo Yu. Anda harus tahu bahwa monster lebih sulit dikendalikan daripada manusia. Zuo Yu memimpin Leng Yanxuan untuk memulai perburuan skala besar di pegunungan monster, membunuh banyak monster dari tingkat Huang kelas 5 dan 6, dan memperoleh banyak pil monster. Gadis Leng, kamu di sekte mana dari sekte iblis? Kekuatan yang kamu gunakan membuatku merasa sangat aneh. Zuo Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Leng Yanxuan ini sebelumnya disebut sebagai Yan, dan tidak ada yang tahu asalnya.
Yang aku tahu hanyalah bahwa dia sangat menakutkan, bahkan orang yang lebih kuat darinya pun tidak mau bertemu dengannya. Aku dari langit, dan tentu saja sangat sedikit orang yang tahu tentang tempat itu, kata Leng Yanxuan dengan santai. Dia awalnya adalah orang yang sangat kasar dengan temperamen yang sangat keras, tetapi sekarang dia dijinakkan oleh Zuoyu. Orang-orang di dunia biara benar-benar tidak tahu banyak tentang tanah kematian surgawi. Kekuatan iblis ini bahkan lebih misterius daripada istana Yueru. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah keluar dari tanah kematian surgawi. Mereka semua adalah sosok yang menakutkan. Zuoyu tidak bertanya terlalu banyak tentang hal-hal di langit mati, karena dia tahu bahwa orang-orang yang keluar dari langit mati tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam, jika tidak mereka akan dibalas dengan semacam sumpah. Jadi dunia luar tidak tahu tentang langit selama bertahun-tahun. Hal yang mematikan. Lalu berapa umurmu tahun ini? 103. Leng Yanxuan berkata dengan wajah bangga, karena di usianya, dia telah berkultivasi ke tahap Shaiyuan dari alam Tongsuan, dan dia sudah dianggap jenius, tapi dia tidak mengetahui bahwa Dong Yun mulai memukul Jindan pada usia 26 atau 17 tahun. Ternyata itu wanita tua. Zuoyu berpikir sendiri. Dengan Leng Yanxuan sebagai preman, Zuoyu tidak mengambil banyak tembakan, tetapi, cambuk haus darah, yang digunakan oleh Leng Yanxuan membuat pusing, karena jika monster terkena cambuk ini, mereka akan kehilangan lebih dari setengah darah. Dan jika darah digunakan untuk alkimia, itu akan mampu memurnikan banyak pil esensi sejati tingkat 6 tingkat kuning. Setelah tinggal di pegunungan 10.000 binatang selama sebulan, Kuali Tongtian secara otomatis menghasilkan banyak pil senyuan tingkat 6 tingkat huang. Ada puluhan ribu pil. Zuoyu sekarang berencana meminum pil semacam ini untuk menjaga vitalitas dalam tubuhnya fungsi, yaitu sebagai makanan. Ini untukmu. Zuoyu memberi Leng Yanxuan sebuah botol batu giok berisi 100 pil esensi sejati. Leng Yanxuan membuka botol giok dan mengendusnya, dia terkejut. Pil esensi sejati ini juga efektif untuk pembudidaya iblis seperti dia. Anda harus tahu bahwa esensi sejati dari pembudidaya iblis tidak murni, dan sulit untuk memurnikan pil yang baik, sehingga kebanyakan dari mereka membelinya. Karena mereka memiliki tubuh yang sangat kuat, mereka membutuhkan banyak energi untuk mempertahankan tubuh mereka. Jika mereka tidak memiliki pil yang bagus, mereka perlu menangkap banyak monster untuk dimakan, untuk menjamin dukungan mereka. Dan Zuoyu memberinya 100 pil esensi sejati, yang cukup baginya untuk dimakan selama lebih dari setengah tahun, dan 1 pil akan cukup baginya untuk memakan monster selama beberapa hari. Minum 1 pil sehari, jangan khawatir tentang itu. Kata Zuoyu, meskipun tubuh Leng Yanxuan terlihat sangat halus, tetapi telah ditempa dengan cara yang sangat kejam, jika tidak, dia tidak akan dapat melepaskan esensi sejati yang begitu brutal. Datang. Leng Yanxuan menganggukkan kepalanya, kebenciannya pada Zuoyu jauh lebih sedikit saat ini. Setidaknya dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki perlakuan seperti itu di langit mati. Zuoyu tahu betul bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengguncang Penatua Xishan dan yang lainnya. Setidaknya dia hanya bisa melarikan diri dari Gu Fengsu dan Huang Xiaodong sekarang, tetapi sekarang dia memiliki Leng Yanxuan. Jika dia bertemu Gu Fengsu, Zuoyu tidak akan ragu, membunuhnya tanpa ampun. Cauldron Spirit hanya akan diberangkatkan pada saat yang sangat berbahaya, karena setiap pengiriman Cauldron Spirit akan menghabiskan banyak tenaga, jadi saat Cauldron Spirit diberangkatkan juga sangat berhati-hati. Zuoyu menghitung, dia telah keluar selama lebih dari 2 bulan, dan sudah waktunya untuk kembali ke sekte Tianyuan. Dia ingin tahu bagaimana reaksi berbagai sekte setelah kemunculan klan langit kuno. Kamu bisa mengikutiku dengan ketenangan pikiran. Jika kamu melakukan sesuatu untuk kepuasanku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Setelah waktu tertentu, aku akan membiarkanmu dibebaskan. Aku juga tahu bahwa seseorang dikendalikan untuk waktu yang lama. Itu hal yang sangat menyakitkan. Zuoyu berkata dengan sedikit senyum, Leng Yanxuan ini akan sangat membantunya di masa depan, jadi dia ingin penyihir ini meyakinkannya sepenuhnya. Leng Yanxuan mengangguk, awalnya dia sudah putus asa, tapi sekarang dia memiliki harapan lagi. Setidaknya selama dia menghabiskan waktu bersama Zuoyu, dia menemukan bahwa Zuoyu bukanlah orang jahat, dan dia juga baik padanya.
Zuoyu berada di kedalaman pegunungan 10.000 binatang saat ini. Dikatakan bahwa ada 3 lapisan di pegunungan 10.000 binatang. Dia hanya berada di pinggiran sekarang, jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi lantai pertama. Dia mendengar bahwa ada banyak monster yang berubah berkumpul bersama di lantai 3. Kekuatan monster ini juga sangat mengerikan. Ketika Zuoyu baru saja bangun dan ingin meninggalkan pegunungan 10.000 binatang, ketiga roh monyet di dalam Mutiara Qian Kun semuanya berteriak, dan Zuoyu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Lei Bao, bisakah kamu mengerti apa yang mereka katakan? Tanya Zuoyu. Mengerti, mereka mengatakan ada harta karun di depan. Lei Bao berlari dan berkata. Bab 148 Bunga Embun Darah. Zuoyu membatalkan rencana untuk kembali, dan terus berjalan maju bersama Leng Yanxuan. Lei Bao membuka jalan di depan, menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Dan Leng Yanxuan hampir tidak perlu bergerak. Tuanku, apakah Anda tidak ingin kembali? Yang ini sepertinya terlalu dalam, Leng Yanxuan bertanya dengan suara rendah. Banyak orang tidak berani pergi jauh ke kedalaman pegunungan 10.000 binatang karena ada monster yang berubah di dalam, itulah keberadaan yang paling ditakuti manusia. Sepertinya ada sesuatu yang baik di dalam, mari kita pergi dan melihat-lihat, bagaimanapun, itu bukan bagian yang terdalam, kata Zuoyu. Setelah mereka terbang selama 3 hari, mereka melihat cahaya hijau muda menutupi sebagian kecil tanah di depan mereka. Zuoyu melepaskan kekuatan mentalnya untuk merasakannya, dan kemudian bertanya pada Cao Dronling, hanya untuk mengetahui bahwa ada seorang pria di dalamnya. Di depannya pesona, kemungkinan ada sesuatu di dalamnya. Zuoyu berjalan ke cahaya hijau dengan Leng Yanxuan yang cemas, dan melihat formasi yang sangat misterius di tanah di dalamnya. Ini adalah susunan teleportasi. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat hal semacam ini. Seru Cao Dronling. Zuoyu telah mendengar tentang arai teleportasi, yang merupakan lingkaran sihir dengan kedalaman sangat tinggi yang hilang. Selama 2 lingkaran sihir yang terhubung diatur, itu dapat diteleportasi untuk jarak jauh. Zuoyu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan harta karun di lampu hijau ini. Mungkinkah susunan teleportasi ini berteleportasi ke tempat harta karun itu berada? Zuoyu memasukkan Lei Bao ke dalam Mutiara Qian Kun, meraih tangan Leng Yanxuan, melangkah ke susunan teleportasi, dan kemudian menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam susunan teleportasi di dalam arai, nyalakan. Zuoyu dan Leng Yanxuan hanya merasa mata mereka kosong, dan mereka muncul di sebuah bangunan besar yang hancur. Runtuhan berada di tengah hutan besar, dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Zuoyu melihat kabut hitam lagi. Itu membuatnya merasa bahwa dia kembali ke hutan aneh itu lagi, dan ketiga monyet itu juga memikat Zuoyu dan yang lainnya ke tempat ini. Zuoyu melepaskan 1000 burung layang-layang dan terbang ke langit untuk memeriksa pemandangan di sekitarnya. Dalam sekejap, pemandangan reruntuhan besar ini muncul di benak Zuoyu. Ada banyak bangunan yang hancur di reruntuhan besar ini, dan ada alun-alun yang sangat besar. Zuoyu sekilas tahu bahwa tempat ini awalnya adalah sebuah sekte. Apakah itu burung layang-layang Lingyan? Leng Yanxuan bertanya, dia pikir burung layang-layang ini tidak biasa sebelumnya, tapi sekarang dia memikirkan Lingyan yang legendaris. Nah, ada apa? Zuoyu bertanya, lalu berjalan menuju tumpukan batu besar. Aku tidak berharap kamu memiliki begitu banyak menelan roh. Aku hanya tahu bahwa di dunia kultivasi ini, hanya wanita tua yang dari gerbang 9 naga yang memiliki sekelompok besar menelan roh. Kata-kata Leng Yanxuan membuat hati Zuoyu bergetar sedikit. Itu diperoleh dari murid-murid Jiulomen, tapi dia tidak tahu siapa wanita tua yang itu. Aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu, kata Zuoyu. Dia adalah Realm Tongsuan terkuat dari Sekte 9 Naga, dan telah mencapai puncak Realm Tongsuan. Banyak orang juga memanggilnya penyihir tua Wansho, karena dia membangkitkan banyak monster. Zuoyu diam-diam khawatir saat ini. Dalam di masa depan, dia tidak akan berani mengirimkan burung walet ini dengan santai, mungkin akan sangat merepotkan jika dilaporkan. Setelah berjalan ke tumpukan batu, Zuoyu memindahkan batu-batu besar itu satu persatu, dia merasa ada sesuatu di dalamnya. Cao Drone Spirit baru saja memberitahunya bahwa ada sesuatu yang aneh di bawah tumpukan batu. Awalnya, dia berencana untuk bertanya pada monyet roh itu, tetapi monyet roh itu tidak menjawab Lei Bao.
Tempat ini tampaknya adalah sebuah sekte. Dilihat dari reruntuhannya, ia memiliki usia tertentu, kata Leng Yanxuan. Dia juga sangat ingin tahu tentang tempat ini, karena itu adalah susunan teleportasi yang hilang yang mengirim mereka ke sini. Setelah Zuoyu memindahkan semua batu yang kacau itu, dia melihat sepotong batu giok, tetapi dia tidak segera mengambilnya karena batu giok itu ada di lingkaran sihir. Zuoyu tidak berani memindahkan lingkaran sihir ini dengan santai. Ubah bayangan tanganmu, lalu keluarkan slip giok, kata Cao Dronling. Zuoyu melakukan hal yang sama, membuat lengannya tembus cahaya, dan kemudian meraih slip batu giok. Pada saat ini, dia mendengar suara mendesis seperti burung, dan dia segera melihat ke atas. Pergi, melalui celah di dahan yang tebal, dia bisa melihat elang besar berputar-putar di langit. Melihat hal tersebut, Zuoyu segera memasukkan Leng Yanxuan ke dalam mutiara Qiankun, lalu menyembunyikan dirinya di batang pohon tua, menyembunyikan auranya, dan melihat reruntuhan melalui lubang. Tuanku, apa yang terjadi? Tanya Leng Yanxuan. Dia ditempatkan oleh Zuoyu di ruang terbuka di mutiara Qiankun, yang jauh dari tempat dia menyimpan barang-barang itu. Kamu hanya tinggal di sini dan jangan berkeliaran. Ada orang-orang kuat yang datang, kata Zuoyu. Itu tidak cocok untuk tempat tinggal manusia, tetapi klan dan monster kayu kuno bisa, karena mereka dilahirkan dengan semacam spiritualitas, jadi bahkan di dalam, mereka bisa merasakan vitalitas dunia luar. Jika manusia tinggal di dalam untuk waktu yang lama dan tidak dapat merasakan vitalitas dari luar, mereka akan terkikis oleh energi kematian dan jiwa mereka akan hilang. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Saat Zuoyu bersembunyi, embusan angin bertiup dari langit, meniup daun-daun beterbangan. Pada saat ini, seorang pria parubaya perlahan mendarat, dan di bahunya berdiri seekor burung beo seputih salju. Ini juga binatang roh. Ketika Zuoyu melihat burung beo itu, hatinya melonjak, karena burung beo itu tahu cara berbicara, jauh lebih baik daripada monyet nakal itu. Di sana, di sana. Burung beo putih itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke tumpukan rumput liar, dan pria parubaya itu juga menunjukkan ekstasi dan berjalan mendekat. Saya melihatnya mengais rumput, dan dengan cepat mengeluarkan bunga roh merah cerah darinya. Zuoyu segera mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya ketika dia melihat bunga roh ini. Karena bunga roh ini juga merupakan bahan obat yang sangat langka yang disebut bunga embun darah. Selama ditanam dengan baik, bunga embun darah ini akan meneteskan embun seperti darah segar. Meskipun tetesan embun ini bukan darah asli, namun memperkaya darah. Hebat tonik. Saat memurnikan pil darah bermutu tinggi yang misterius, Anda membutuhkan embun darah. Pil darah memiliki efek memperkuat darah, menyegarkan darah, dan menghasilkan darah. Setelah meminumnya, dapat memperkuat kekuatan darah. Anda harus tahu bahwa otot, tulang, dan otot penuh dengan darah. Jika darah dipelihara, kekuatannya otot, tulang, dan otot juga akan meningkat secara dramatis. Zuoyu hanya bisa mengawasinya, lagi pula, orang ini tidak terlihat seperti pertapa penjara, jadi dia dengan patuh bersembunyi dari pinggir lapangan dan mengawasi. Baru setelah pria itu pergi, Zuoyu terbang ke rerumputan untuk melihatnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan Leng Yanxuan untuk membiarkannya mencari di rerumputan terdekat. Pada saat ini, dia benar-benar ingin memberikan pukulan keras kepada monyet roh itu, dan membiarkannya kehilangan bunga roh yang begitu baik. Aku tahu seseorang ada di sini, kamu juga di sini untuk bunga embun darah. Pria parubaya itu keluar dari balik pohon dan menatap Zuoyu sambil tersenyum. Tapi saat melihat Leng Yanxuan, dia sedikit terkejut. Leng Yanxuan tidak memiliki kemampuan penyembunyian Zuoyu yang baik, dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan roh jahat di tubuhnya, jadi dia bisa dilihat sebagai kultivator iblis dalam sekejap. Saudaraku, bukankah kamu baru saja terbang? Zuoyu tersenyum canggung. Pria parubaya ini terlihat sangat biasa, dan pakaiannya sederhana, tetapi dia sangat rapi dan rambutnya disisir rapi, perasaan rendah hati. Jadi Zuoyu tidak langsung menyerangnya, tapi Leng Yanxuan mengeluarkan cambuk panjang berwarna merah cerah. Aku hanya ingin melihat siapa yang bisa menemukannya di sini. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Oh, meskipun kami tiba lebih dulu, kami tidak menemukannya." Zuoyu menghela nafas kecewa, dan pada saat yang sama diam-diam mengutuk ketiga monyet roh. Sejak adik laki-laki datang lebih dulu, aku tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong.
Ambil kelopak ini sebagai hadiah dariku. Ambil kembali dan tanamlah dengan baik. Seharusnya bisa meneteskan darah dalam waktu 10 tahun. Pria paruh baya. Zuo Yu dan Leng Yanxuan sangat terkejut dengan tindakannya, sulit bagi Zuo Yu untuk membayangkan bahwa ada orang baik di dunia biara ini. Setelah Zuo Yu mengambil kelopaknya, dia mengucapkan terima kasih berulang kali, dan kemudian bertanya, "Saudaraku, siapa nama belakangmu? Menurutku kamu bukan seorang kultivator." Pria parubaya ini memang bukan seorang kultivator, karena Zuo Yu sangat mengenal aura yang terpancar dari tubuhnya yang seperti aura seorang pejuang. "Hehe, aku seorang pejuang, dan aku pikir kamu juga, adik kecil. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Mari kita bertemu nanti." Pria parubaya itu naik ke udara dan berdiri di atas elang raksasa. Embusan angin bertiup, dan elang raksasa itu menghilang dalam sekejap mata. "Lebih baik berasal dari kampung halamanku." Zuo Yu terisak dan berkata, lalu memasukkan bunga embun darah ke mutiara Qian Kun dan menanamnya untuk Mu Ming. "Kamu sebenarnya seorang seniman bela diri?" "Ini benar-benar langka," kata Leng Yanxuan, dia sangat berharap mendapatkan bunga embun darah, dia adalah seorang kultivator ajaib, dan dia sangat memperhatikan tubuhnya. "Teruslah mencari di reruntuhan ini, mungkin kamu bisa menemukan yang lain," kata Zuo Yu sambil membalik beberapa batu. Meskipun kekuatan mentalnya kuat, ada beberapa hal yang tidak bisa dia rasakan. 3 hari berlalu, Zuo Yu dan Leng Yanxuan mencari di sini hampir kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun, tetapi Zuo Yu merasa ada hal aneh lainnya di sini, karena roh monyet akan memikat mereka ke sini sebelumnya. "Ah!" Leng Yanxuan di kejauhan tiba-tiba berteriak, lalu jatuh ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Zuo Yu segera berlari, dia juga tahu mengapa Leng Yanxuan berteriak, dia segera mengangkat Leng Yanxuan dan terbang ke udara. "Cemberut dan lihat pemandangan mengerikan di bawah ini. Saya melihat banyak zat beracun seperti kalajengking, kelabang, kodok, serangga, dan ular berbisa merayap keluar dari lubang kecil. Zat beracun ini berwarna-warni, dan sekilas sangat beracun." Leng Yanxuan diracuni saat ini, karena dialah yang mengangkat batu yang hendak menutupi lubang kecil itu, sehingga dia juga terkena semburan gas beracun. Zuo Yu segera mengeluarkan pil dan menyuapkannya padanya. "Anda dapat meracuni seorang kultivator ajaib di panggung Tongsuan Shaiyuan, tetapi Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya racun itu. Racun yang dibor keluar dari lubang kecil itu seperti banjir, mengalir terus-menerus dari kejauhan." Kulit kepala Zuo Yu mati rasa. Pada saat ini, hutan juga memikirkan raungan monster. Zuo Yu tahu itu menyusahkan, dan segera itu mungkin saja orang yang mengerikan dibebaskan oleh mereka. "Nak, lari!" teriak Ding Ling dengan cemas. Bab 149 Perampokan. Leng Yanxuan terlalu beracun. Setelah minum pil penawar, dia pingsan. Pil itu tidak bisa sepenuhnya menghilangkan gas beracun untuk sementara waktu. Gunakan kekuatan supernatural untuk melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Saat dia meninggalkan reruntuhan, hembusan udara hitam yang sangat beracun menyembur keluar dengan liar, dan pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba menjadi hitam, meskipun tidak mati, mereka berubah menjadi racun yang kuat. Zuo Yu menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, jadi dia tidak diracuni, tetapi dia masih sedikit khawatir saat ini. Selama dia tidak bodoh, dia bisa membayangkan ada racun yang sangat kuat di bawah runtuhan. Yang membuatnya tertekan adalah Chao Ling tidak pernah membalas perkataannya. Dia hanya bisa berpacu ke satu arah dengan kecepatan tinggi. "Aku ingat, jika aku mengingatnya dengan benar, benda itu seharusnya adalah monster beracun kuno yang legendaris." Chao Ling akhirnya berbicara. "Iblis racun kuno." Mendengar pakaian ini, Zuo Yu diam-diam mengerang di dalam hatinya lagi, mengapa dia selalu bertemu dengan beberapa orang kuat kuno, dan klan surgawi kuno yang dia temui sebelumnya cukup baginya untuk makan sepanci. "Yah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tampaknya selama periode waktu ini, banyak kehidupan dari zaman kuno semuanya muncul. Tampaknya dunia kultivasi ini akan menjadi tidak nyaman. Rahang kuno berevolusi menjadi buaya di depannya, lalu ke klan surgawi kuno, dan kemudian monster beracun kuno ini. Dan mereka semua bertemu dengan Zuo Yu. Pada saat ini, Zuo Yu tiba-tiba merasakan gelombang energi yang membuatnya gemetar.
dia sangat akrab dengan energi ini, dikatakan bahwa klan surgawi kuno dan monster beracun kuno telah bertemu. Ini adalah hal yang hebat, karena Zuoyu tidak yakin untuk melarikan diri dari kejaran monster beracun kuno. Selama 2 hari berturut-turut, begitu Zuoyu mendapatkan kembali kekuatannya, dia segera menggunakan kekuatan bayangannya untuk terbang. Dia meninggalkan hutan yang penuh kabut hitam, dan kembali ke pinggiran pegunungan 10.000 binatang, dia melepaskan Leng Yanxuan. Racun Leng Yanxuan juga telah sepenuhnya didetoksifikasi, dan ramuan detoksifikasi Zuoyu semuanya disempurnakan oleh Ling Suzi, dan itu dapat dianggap sebagai ramuan tingkat tinggi di dunia kultivasi. Leng Yanxuan dianggap ahli dalam menggunakan racun, dia sangat menyadari tingkat keparahan racun tadi, dan sekarang dia merasa ketakutan ketika memikirkannya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Dalam 2 hari terakhir, tidak ada yang mengejarnya, yang membuatnya merasa lega. Sekarang Zuoyu akan kembali ke gerbang Tianyuan, dan meminta Dong Yun untuk membantu Leng Yanxuan mengubah tubuhnya, sehingga Leng Yanxuan dapat menyembunyikan aura iblis di tubuhnya. Jalan ini menuju Jinshan. Kamu tidak pergi ke Jinshan, kan? Sekarang dikelilingi oleh sekte iblis, kata Leng Yanxuan, dia juga anggota iblis, dan dia juga tahu tren iblis. Oh, kamu tahu? Ini dari sekte iblis? Ini dari sekte Kuising. Tampaknya. Mereka pergi ke Jinshan untuk merebut sejumlah emas murni. Kolusi dengan sekte iblis. Hanya untuk emas murni. Anda harus tahu bahwa ada banyak tambang emas di pegunungan sekitar Jinshan, dan banyak sekte, besar dan kecil, ditempatkan di sana untuk menambangnya. Terlebih lagi, saat menambang, memurnikannya menjadi emas murni, dan pada saat yang sama membeli emas murni di tangan Sanxiu. Sekte Tianyuan relatif dekat dengan sini, jadi ada lebih banyak orang yang dikirim, menempati sebagian besar pembuluh darah tambang, jadi sekte Tianyuan telah memperoleh banyak emas murni. Tetapi ini semua bertanggung jawab atas Nanshan yang lebih tua, jadi Sishan yang lebih tua memiliki telah bekerja selama bertahun-tahun banyak emas murni sangat sedikit. Emas murni adalah suatu keharusan untuk menempa senjata sihir pedang terbang. Oleh karena itu, Penatua Nanshan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya untuk mengolah sejumlah besar murid dalam dan murid luar, yang merupakan pukulan fatal bagi Penatua Sishan. Sekarang Penatua Sishan dan Moxiu bersama-sama merampok emas murni, yang sangat bermanfaat bagi mereka, karena emas murni disimpan di gudang Jinshan dan hanya dikirim setahun sekali. Zuoyu dan Leng Yanxuan datang ke gurun, selama mereka melewati gurun ini, mereka memasuki area Jinshan pada saat ini. Ada seekor elang melolong di langit, Zuoyu mendongak dan melihat seekor elang raksasa menukik turun dari udara, membawa embusan angin. Tidak diragukan lagi. Elang raksasa ini adalah monster misterius, dan orang di atas Zuoyu juga mengetahuinya, pria parubaya yang memberinya kelopak berdarah sebelumnya. Adik laki-laki, kita bertemu lagi. Kamu baru saja keluar dari reruntuhan. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di dalam? Tanya pria parubaya itu dengan rendah hati. Zuoyu mengangguk dan menjelaskan secara singkat kejadian itu. Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu mengendarai elang raksasa ke pegunungan 10.000 binatang, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Sepertinya dia akan pergi ke reruntuhan. Orang ini sudah mati. Leng Yanxuan cemberut dan berkata, dia pernah mengalami gas beracun sebelumnya. Aku tidak bisa melihatnya. Zuoyu tersenyum, dan memimpin Leng Yanxuan untuk melanjutkan perjalanan. Pria parubaya itu adalah seorang pejuang. Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit pejuang di dunia kultivasi ini, dan sebagian besar yang tersisa adalah orang tua yang terendam. Setelah melewati hutan belantara, mereka memasuki pegunungan Jinshan. Jangan pergi lebih jauh, saya akan menyelidiki dulu. Kata Dingling, karena Zuoyu tidak cukup berhati-hati sebelumnya, dia ditemukan oleh 2 pembudidaya iblis dari alam mendalam. Kekuatan mental Chaul Dronling sangat kuat, tetapi begitu dia melepaskan semua kekuatan mentalnya, itu akan menghabiskan kekuatannya sendiri, dan Zuoyu akan mengeluarkan banyak darah lagi. Benar saja, ada beberapa kultivator iblis di sini, tepat di depan gunung besar di depan, dan mereka tampaknya sedang mengepung sebuah gudang. Apakah ada orang di alam mendalam? Ya, tapi... Pergilah. Dan singkirkan mereka yang lebih kuat. Pertapa terganggu, kamu bisa mengambil kesempatan, hehe.
Zuo Yu mengerti apa yang dimaksud Cauldron Ling, dan dia juga tersenyum sinis, dan berkata kepada Leng Yanxuan, kamu mungkin bertemu dengan penyihir kultivator di alam Tongxuan nanti, Anda mencoba menahannya, dan yang terbaik adalah menyingkirkannya. Apakah jumlahnya banyak? Leng Yanxuan bertanya dengan heran. 2, jika kamu tidak bisa mengatasinya saat itu, aku akan membantumu lagi. Zuo Yu berkata dengan ringan, saat ini Leng Yanxuan belum mengetahui kekuatannya. Karena Zuo Yu tidak melawan atau melepaskan terlalu banyak energi nyata sejak melihatnya, Leng Yanxuan selalu salah memahami Zuo Yu sebagai orang yang sangat kuat. Zuo Yu dan Leng Yanxuan segera melihat gunung besar itu, bagian dalam gunung ini dilubangi, khusus digunakan sebagai gudang, dan ada juga bengkel untuk memurnikan emas murni di dalam gunung ini. Pemurnian dan penambangan umumnya dilakukan oleh para murid luar dengan kualifikasi yang buruk. Mereka bersembunyi di balik pohon besar dan melihat ke pintu masuk gua, ada noda darah di sana, dan ada banyak orang dengan pakaian berbeda berdiri di sana, melihat sekeliling dengan wajah waspada. Sepertinya sudah selesai. Zuo Yu bahkan lebih bahagia, selama dia menunggu para penjarah keluar, dia akan melakukannya secara langsung. Dengan cara ini, emas murni akan menjadi miliknya. Keluar! Leng Yanxuan juga sedikit bersemangat, dia bisa membayangkan berapa banyak emas murni di gudang besar ini. 4 orang keluar dari gua. Pakaian yang mereka kenakan tidak semewah yang lain, dan mereka memiliki sabuk Jasper di pinggang mereka. Sekilas, mereka adalah orang-orang dengan status lebih tinggi. Orang-orang ini juga adalah pembudidaya setan dari Kuisingmen. Kekuatan mereka berada di puncak alam Yuan sejati, dan mereka hanya selangkah lagi memasuki alam Tongxuan. Mereka memang cukup kuat di bawah alam Tongxuan, tetapi di mata Zuo Yu, mereka seperti semut. Ayo pergi! Salah satu orang yang sedikit lebih gemuk berteriak dengan dingin, lalu berjalan di depan bersama 3 orang lainnya, dan ratusan lainnya mengikuti di belakang mereka. Hei, kita akan melakukannya saat mereka memasuki hutan. Kata Zuo Yu dengan senyum rendah. Leng Yanxuan juga mengeluarkan cambuknya yang haus darah saat ini, siap menyerang. Nak, perhatikan para pembudidaya sihir di alam mendalam itu. Mereka sedang bertarung dengan orang lain di tempat lain saat ini, dan mereka akan segera kembali, Cauldron Ling mengingatkan. Zuo Yu memberitahu Leng Yanxuan tentang fakta bahwa ada 2 pembudidaya sihir di alam mendalam di dekatnya, dan menyuruhnya untuk bersiap setiap saat. Pada saat ini, mereka diam-diam mendekati kelompok pembudidaya iblis itu. Kelompok pembudidaya setan ini baru saja masuk ke dalam hutan ketika seekor macan tutul hitam besar muncul entah dari mana dan membunuh lebih dari selusin orang sekaligus. Cambuk panjang berwarna merah terang menyapu, selama siapapun yang menyentuh cambuk itu terhindar. Semua dari mereka meninggal dalam kesakitan dan ratapan. Leng Yanxuan adalah kultivator iblis di tahap akhir Shaiyuan, dan kekuatannya cukup kuat di bawah alam Tongxuan, dia sama sekali tidak dapat menahan serangannya. Zuo Yu sedang berbaring dan berjalan cepat, datang ke belakang 4 pembudidaya iblis, dan meninju beberapa kali seperti kilat, menghancurkan tulang mereka dalam sekejap. Zuo Yu dengan terampil menghancurkan barang-barang yang disimpan di tubuh mereka. Kemutiara Qian Kun. Mundur. Teriak Zuo Yu, baru saja akan mengungsi, tetapi tiba-tiba merasakan 2 energi iblis yang sangat kuat menyerang. Gadis Leng, bunuh mereka! Zuo Yu meledakkan 2 tinju lampu merah besar ke arah para pembudidaya iblis saat ini, dan melepaskan 2 naga api pada saat yang sama, membunuh semua pembudidaya iblis. Kekuatan mental Leng Yanxuan tidak lemah, dia bisa merasakan seseorang datang, meskipun dia juga seorang pembudidaya iblis, kekuatannya jauh lebih lemah darinya, keduanya berada di tahap kedua alam Tongxuan. Dia tahap 3, level besar di atas mereka. Ya, serahkan padaku. Leng Yanxuan memegang cambuk haus darah di tangannya, menatap ke langit, dan menunggu kedatangan 2 pembudidaya iblis. Benar saja, kedua bajingan itu. Zuo Yu melihat pria berwajah putih dan pria besar yang tak terkalahkan lagi, dan sekarang dia bersembunyi di samping, siap untuk menonton Leng Yanxuan bertarung dengan mereka, dan kemudian dia melihat waktu yang tepat untuk bergerak. Melawan mereka bundel. Cauldron Spirit juga melepaskan kekuatan untuk mencegah Zuo Yu membocorkan jejak, tetapi itu tidak bisa bertahan lama, jika tidak maka akan menghabiskan banyak kekuatan Cauldron Spirit. Meskipun Yan sangat terkenal, tidak banyak orang yang melihatnya,
tidak banyak orang yang melihatnya bahkan dengan cara ajaib, tetapi ada beberapa orang yang telah melihat iblis beracun tua itu, dan prestisi Yanf juga itu berasal dari mulut. Dari iblis beracun tua. Tuan berwajah putih dan Tuan Taiming dari sekte Kuising, tidak menyangka Anda takut akan pembalasan dari 6 sekte immortal Dao jika Anda melakukan perbuatan seperti itu? Leng Yansuan berkata dengan dingin, dengan tatapan bermartabat. Aura yang dikeluarkan oleh Leng Yansuan juga merupakan aura jahat itu, bisa dikatakan itu adalah seorang kultivator iblis. Dari mana gadis iblis itu berasal? Apakah kamu membunuh mereka? Mencuri barang-barang mereka? Pria berwajah putih itu mengerutkan kening dan berkata, dia tidak yakin dengan kekuatan Leng Yansuan. Nona tua saya yang melakukannya, jadi apa yang bisa Anda lakukan? Leng Yansuan berkata, dia telah mengeluarkan cambuk, dan menampar wajah pria berwajah putih itu dengan keras. Pria berwajah putih itu tidak berani melawan dengan mudah, dan buru-buru mengelak, tetapi pipinya masih terbakar oleh roh jahat yang sangat aneh. Gadis sialan, jika kamu menangkapnya hidup-hidup, kamu harus membunuhnya dengan baik. Pria berwajah putih itu paling membenci orang lain yang menyerang wajahnya, dan bahkan lebih marah pada saat ini, dan pria berwajah besi itu segera mengeluarkan kepalan tangannya. Palu raksasa itu menjatuhkan beberapa palu ke arah Leng Yansuan dari udara, dan pada saat yang sama terdengar beberapa ledakan, beberapa gelombang udara juga meledak ke arah Leng Yansuan. Bab 150 kebetulan. Pria berwajah putih yang ceroboh tahu bahwa kekuatan Leng Yansuan tidak akan lebih lemah dari mereka, jadi dia mengeluarkan parang dan bergegas menuju Leng Yansuan, menggunakan teknik pisau yang sangat aneh untuk menyerang Leng Yansuan. Kultivasi Leng Yansuan satu tingkat lebih tinggi dari mereka, jadi dia dikalahkan dengan mudah. Ketika dia berbalik untuk menghindar, rambut hitam panjangnya berkibar, dan jejak kabut merah muncul darinya. Zuoyu tersenyum diam-diam saat melihat cahaya dan kabut, dan diam-diam memuji metode Leng Yansuan. Saat ini, dia juga memegang jimat batu giok, dan bertindak pada waktu yang tepat. Bitch, apa yang kamu lepaskan? Pria berwajah putih itu mengutuk dengan marah, dan pada saat yang sama dengan cepat mundur, dengan cepat menelan beberapa pil, dan pria berwajah besi itu juga memperhatikan sesuatu yang aneh dan hendak mengelak. Sekarang, tetapi tubuhnya dihantam dengan kejam oleh cambuk haus darah. Setelah cambuk haus darah mengenai tubuhnya, ia melepaskan energi korosif yang sangat kuat, menyebabkan cambuk itu langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Cambuk haus darah adalah senjata ajaib khas Leng Yansuan. Pada saat ini, Tai Minjun berseru, cambuk haus darah, wanita jalang ini adalah wanita cantik itu. Tepat setelah dia selesai berbicara, tubuhnya berkedut sebentar, dan kemudian perlahan-lahan layu. Mendengar kata-kata Yan, pria berwajah putih itu gemetar. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, Zuoyu buru-buru membuang jimat Sanwei Zhenhuo, meledakkan ledakan Sanwei Zhenhuo, dan pria berwajah putih Lang Jun tenggelam di dalamnya. Begitu pria berwajah putih itu melihat jimat api asli 3 rasa, dia langsung memikirkan Zuoyu, dan dia bahkan lebih heran. Tepat ketika dia ingin menggunakan perisai darah untuk menembak, tenggorokannya ditusuk oleh pedang. Dan kemudian seluruh tubuh seseorang yang tembus pandang muncul di depannya, dan orang ini adalah Zuoyu. Hei, aku tidak menyangka itu. Zuoyu meninju, dan energi yang murni yang kuat ditembakkan dari tinjunya, mengenai dada pria berwajah putih itu, dan energi yang kuat dan destruktif segera menembus dada pria berwajah putih itu. Tubuh berenang, mengeluarkan suara berderak, semua darah pria berwajah putih itu tersebar oleh Zuoyu. Zuoyu mengambil Sanwei Zhenhuo ke dalam tubuhnya, melepas cincin penyimpanan pada tuan berwajah putih, dan melemparkan tubuhnya ke Leng Yansuan. Leng Yansuan mengeluarkan cambuk, membuat cambuk itu menempel di tubuh pria berwajah putih itu, menyerap darahnya. Cambuk haus darahku sudah lama tidak menyedot banyak darah, terima kasih tuan. Leng Yansuan juga menunjukkan senyum di wajahnya yang menyihir, sepertinya dia memiliki kasih sayang yang sangat dalam pada cambuk haus darah ini. Di masa depan, gunakan cambuk ini sesedikit mungkin, jika tidak maka akan sangat merepotkan, kata Zuoyu sambil melihat cambuk berdarah itu. Leng Yansuan mengangguk, dia hanya takut pada Zuoyu, karena trik tak berujung Zuoyu sangat mengejutkannya. Zuoyu mengetuk rampasan dengan ringan, yang membuatnya sangat bersemangat. 800.000 kati emas murni.
Selain banyak batu spiritual dan bahan obat, Zuo Yu paling memperhatikan sepotong batu giok hitam di cincin penyimpanan pria berwajah putih. Tidak peduli berapa banyak dia menggunakan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa membaca apa ada di dalam. Ada batasan pada batu giok ini, dan aku tidak bisa membukanya. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai kekuatan spiritualku dinaikkan ke tingkat tertentu, kata Cao Dronling. Pada saat ini, dia ingat slip giok yang dia dapatkan di reruntuhan sebelumnya. Dia mencoba membaca isinya, tetapi terhalang oleh batasan aneh. Bukan nanti, kata Cao Dronling. Zuo Yu memberi Leng Yanxuan banyak hal. Ini adalah beberapa pil dan senjata ajaib yang tidak dia butuhkan, yang menggerakkan Leng Yanxuan lagi. Hei, aku katakan sebelumnya, selama kamu melakukan apa yang membuatku puas, keuntungan akan datang darimu. Zuo Yu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah halus dan menggoda Leng Yanxuan. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Muda, kata Leng Yanxuan dengan kepala tertunduk. Setelah Zuo Yu membersihkan tempat kejadian dengan cepat, dia melanjutkan perjalanan dengan Leng Yanxuan dan bergegas kembali ke gerbang Tianyuan. Nak, tuanmu ada di sini, cepat masukkan gadis iblis dingin itu ke dalam mutiara Qian Kun. Cao Dronling berteriak. Zuo Yu tidak menyapa Leng Yanxuan, hanya meletakkan satu tangan di tubuhnya, dan membawanya masuk. Leng Yanxuan tidak terkejut. Tepat setelah menyelesaikan semua ini, Zuo Yu merasakan aura King Wuchen, dan pada saat ini dia juga dengan sengaja berlari ke depan. Guru, apakah itu kamu? King Wuchen sepertinya merasakan nafas Zuo Yu, dan dia berteriak keras. Ini aku, Tuan, di mana kamu? Teriak Zuo Yu. King Wuchen jatuh dari langit, melewati dahan dan dedaunan yang lebat, dan mendarat di depan Zuo Yu. Hehe, bagus kamu baik-baik saja, aku sangat khawatir, kata King Wuchen. Aku baik-baik saja, kemana guru pergi? Aku harus buru-buru kembali. Ketika aku kembali dari pegunungan 10.000 binatang, aku menemukan bahwa ada banyak pembudidaya setan di sini. Zuo Yu telah memastikan bahwa Bai Shanshan tidak memberitahu Tian Yuan tentang dia keluar, itu sebabnya aku sengaja mengatakan itu. Oh, kultivator iblis itu muncul sejak lama, dan bahkan merampok beberapa gudang. Saya baru saja mengejar mereka di sini, tetapi saya tidak melihat jejak mereka. Saya hanya menemukan jejak pertempuran di sana. Apakah Anda melihat mereka? Benarkah? Zuo Yu menunjukkan ekspresi ketakutan ketika dia mendengar dia mengajukan pertanyaan ini. Awalnya saya merasakan beberapa pembudidaya iblis terbang ke arah saya, tetapi kemudian tiba-tiba ada banyak ledakan, seharusnya orang lain pertarungan dimulai, dan saya memanfaatkan ini untuk melarikan diri. King Wuchen juga mempercayai kata-kata Zuo Yu, karena Zuo Yu baru saja memasuki alam Tongxuan, dan kekuatan para pembudidaya iblis itu berada di tahap Yuanli dari alam Tongxuan, bahkan jika Zuo Yu memiliki kekuatan supernatural transformasi bayangan tidak bisa menghadapinya. Kamu kembali ke kota Jinshan bersamaku. Aku harus mengusir semua pembudidaya iblis itu sebelum aku bisa kembali. Pada saat itu, aku akan kembali bersamamu. King Wuchen terbang terlepas dari jawaban Zuo Yu atau tidak. Zuo Yu hanya bisa mengikutinya. Dia pergi ke kota Jinshan, dan dia juga berencana untuk memberitahu Liu Shuixin tentang 7 bunga abadi sehingga dia tidak perlu terlalu khawatir. Zuo Yu kembali ke kota Jinshan lagi, yang membuatnya tertekan adalah Leng Yanxuan dimasukkan ke dalam mutiara Qian Kun, jika terlalu lama, akan berbahaya baginya. Tuan, di mana Anda tinggal? Saya menjual beberapa barang di kamar dagang Bailing sebelumnya, dan mereka juga memperlakukan saya sebagai tamu kehormatan. Apakah Anda ingin pergi ke kamar dagang Bailing? Tanya Zuo Yu. King Wuchen tersenyum sedikit, tentu saja dia tahu bahwa Zuo Yu telah kehilangan senjata ajaib Tian Xiaoming dan Huang Xiaoyun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masih tidak mungkin, saya memiliki tempat tinggal di kota Jinshan, dan Nona Liu berasal dari istana Yueru. Kamu harus bekerja lebih keras hebat. Zuo Yu terkejut, bukankah King Wuchen bermaksud membiarkannya mendapatkan Liu Shuixin itu? Kediamanku ada di toko Tianyuan di sebelah timur kota Jinshan, kamu bisa datang kepadaku jika ada yang harus kamu lakukan. King Wuchen menginstruksikan. Ketika Zuo Yu datang ke kamar dagang Bailing lagi, Liu Shuixin sangat senang, begitu dia melihat Zuo Yu datang, dia selalu tersenyum manis dan memimpin Zuo Yu jalan. Nona Liu, kamu terlalu sopan, aku sudah tahu jalan di sini.
Zuoyu tersenyum, yang membuat Liu Shuixin tersipu, dan di tengah jalan, Zuoyu memberitahunya alasan mengapa dia kembali ke kota Jinshan. Setelah memasuki rumah, Zuoyu segera menutup pintu dan berkata, "Nona Liu, saya bertemu dengan 7 dewa bunga di pegunungan 10.000 binatang. Mereka semua aman dan sehat. Saya pikir mereka akan segera kembali ke istana Yueru." Liu Shuixin. Dengan cermat mendengarkan narasi Zuoyu, saya sangat berterima kasih kepada Zuoyu. Tentu saja, Zuoyu juga menghilangkan banyak hal. Akhirnya, Zuoyu meminta ruang rahasia kepada Liu Shuixin. Di mana tempat ini? Leng Yanxuan dibebaskan oleh Zuoyu. Kota Jinshan. Tuanku, apa yang terjadi sebelumnya? Leng Yanxuan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena tidak ada tanda sama sekali, Zuoyu membawanya masuk. Zuoyu memikirkannya, lalu berkata, "Saya dari Sekte Tianyuan, dan rekan-rekan saya baru saja datang menemui saya, jadi saya hanya bisa menyingkirkan Anda. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang urusan saya." Tuan Muda Zuoyu. Tuan Muda Zuo. Ini adalah teriakan Liu Shuixin. Zuoyu baru saja masuk belum lama ini, jika tidak ada hal penting, Liu Shuixin tidak akan memanggilnya seperti itu. Zuoyu hanya bisa memasukkan Leng Yanxuan lagi dan meninggalkan ruang rahasia. Ruang rahasia ini ada di rumah Liu Shuixin. Begitu dia tiba di ruang tamu, dia melihat Liu Shuixin dan Dong Yun berbicara dan tertawa. Dong Yun ada di sini. Selain itu, telah mencapai tahap inti emas, yang mengejutkan Zuoyu, yang awalnya mengira akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun. Tapi yang lebih mengejutkan Zuoyu adalah dia tidak merasakan kedatangan Dong Yun kali ini. Jika Dong Yun ada di dekatnya, dia pasti bisa merasakannya melalui energi Lingsu yang hilang. Gadis Dong ini telah memadatkan inti emas, dia bisa mengendalikan dantiannya sesuka hati, dia bisa menyerapnya jika dia mau. Cao Dronling menghilangkan keraguan Zuoyu. Melihat penampilan terkejut Zuoyu, Dong Yijun tersenyum dan bertanya, "Bocah bau, apa yang kamu lakukan di ruang rahasia?" "Kakak senior, kenapa kamu di sini?" Zuoyu menggaruk kepalanya dan tertawa. "Bicara perlahan, Shuixin masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia akan pergi lebih dulu." Dong Yun bersandar ke telinga Zuoyu setelah melihat Liu Shuixin pergi, dan berkata, "Apakah kamu menyukai dia?" Zuoyu mengambil dalam-dalam mengambil napas, dia menyedot wewangian tubuh seperti anggrek di tubuh Dong Yun, lalu secara tidak sengaja melirik celah di rok, dan tiba-tiba melihat sekilas pegas yang hampir membuatnya muncrat darah. Meskipun dia tidak melihat semuanya, dia sangat bersemangat untuk mengamatinya dengan sangat jelas dan dari jarak sedekat itu. Dong Yun juga menyadarinya, kulitnya berubah tiba-tiba, dari kemerahan menjadi pucat, dan kemudian dia mengulurkan tangan batu giok itu, esensi sejati yang murni dan ganas meledak. Zuoyu hanya melihat ribuan telapak tangan giok menamparnya, biarkan dia menghindar terlambat. Dalam sekejap, ratusan telapak tangan ditembakkan ke tubuh Zuoyu, dan wajahnya yang tampan bengkak seperti kepala babi. "Aku bukan Yao dan saudari Lan, kau bajingan kecil, kau berani mengambil keuntungan dariku." Dong Yun mengutuk, memutar kerah Zuoyu dengan satu tangan, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Zuoyu juga telah dipukuli dengan pusing sekarang, menghadapi Dong Yun dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. "Kakak senior, aku tidak hati-hati, kamu mengitariku." Dong Yun mengayunkan Zuoyu dengan kuat, dan melemparkan Zuoyu ke sudut, lalu meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, "Ingat, jika kamu melakukan ini lagi di masa depan, berhati-hatilah agar aku mencungkil matamu dan kemudian mengebiri kamu." Zuo. Yuyu mengangguk dengan cepat, tetapi berpikir dalam hati, "Suatu hari, aku akan mendapatkannya kembali." Tapi sepertinya lebih besar dari Yao, haha. Jika Dong Yijun tahu apa yang dipikirkan Zuoyu saat ini, Zuoyu pasti tidak akan ada ampas yang tersisa. Zuoyu mengatakan banyak hal baik dan menyumbangkan beberapa bahan obat langka, dan kemarahan Dong Yun banyak mereda. "Bicara saja. Menurut sifat kekanak-kanakanmu, bahkan jika kamu memanfaatkanku, kamu tidak akan memberiku kompensasi seperti ini," kata Dong Yun dengan wajah lurus. Zuoyu menggosok hidungnya dan berkata, "Kakak senior, bisakah kamu pergi ke ruang rahasia bersamaku?" "Ruang rahasia? Apa yang akan kamu lakukan?" Wajah Dong Yun tenggelam lagi. "Kakak senior, kamu sangat kuat, bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak akan berani."
kata Zuoyu dengan wajah pahit. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia segera tutup mulut. HMPH, mungkin. Pimpin. Dong Yun mengikuti Zuoyu ke ruang rahasia, dan kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkannya, karena dia melihat Zuoyu melepaskan seseorang dari udara tipis, dan dia adalah seorang wanita dengan sosok panas. Dan penampilan yang menggoda. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.